menjangkau lebih dekat. Assalamualaikum, hai selamat siang usahawan. Nah hari ini seperti biasa di jam 2 siang pada hari Sabtu, Halo Entrepreneur akan nemenin kalian di rumah di Nagari TV. Nah kali ini kita bakal kedatangan owner dari Renjana Coffee nih. Seperti biasa yang mana kita tahu coffee shop itu sangat banyak banget di Kota Padang. Nah salah satunya tuh ada Renjana Coffee. Kita bakal bincang-bincang dulu dengan ownernya barangkali, yuk. Halo Bang. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Baik, ya. sehat. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama pemirsa di Nagari TV. Mungkin dari Bang Hanif dulu nih. Mungkin pemirsa Nagari TV mau tahu sama Abang gitu. Oke. Selamat siang sore semuanya. Saya Hanif, owner dari Renjana Coffee. Dan saya Randa, owner dari Renjana Coffee Shop. Oke, berarti ini owner dari Renjana Coffee Shop-nya ada dua ya. Mungkin bisa dibuka dulu maskernya, siapa tahu pengen. Boleh. Oh iya. Pengen kenalan nih sama ownernya. Untuk main-main ke sana aku mungkin, oh ini ya ownernya gitu loh. Halo. Halo. Mampir ya. Oke, karena sekarang lagi kita butuh prokes banget nih Bang, mungkin bisa dipakai lagi Oke, ya maskernya. Kalau untuk hari mungkin usahaan di rumah udah tahu juga ya. Oke deh, kita udah kenalan nih, nama udah, terus boleh tahu nih Bang, mungkin sebagai seorang owner dari coffee shop itu, apalagi di Renjana Coffee, untuk latar pendidikannya kita boleh tahu juga nggak Bang? Kayak dari Bang Hanifnya mungkin? Kalau kebetulan kita karena satu kantor sebenarnya. Sebenarnya dari kantor, iya. Itu kantor. Tapi kalau pertanyaannya latar pendidikan, saya terakhir D3. Gitu. Kalau boleh tahu itu kantor, Abang awalnya itu dimulai dari satu kantor gitu ya Bang? Kantor apa Bang? Yang dari bidang apa gitu? Bidang keuangan. Yang ada di Kota Padang berarti? Iya, sama. Bang Randanya juga demikian? Iya, sama kita juga. Sama, jadi terbitlah untuk partner berdua kerja, apa bagaimana untuk di coffee shop ini Bang? Iya, sebenarnya kita nggak berdua, kita berlima owner dari coffee shop ini. Berawal dari rekan kerja, kantor bareng, terus sering nongkrong juga nih di coffee shop, sering touring juga, jalan bareng sama berlima, jadi makin akrab. Terus kenapa kita nggak coba aja nih buka coffee shop juga di Padang kayak gitu. Jadi selain kita dari pagi sudah kayak ngantoran nih, udah asah otak kiri ibaratnya. Nah sekarang dari pulang kantor kita mau coba asah otak kanan kita nih di dunia bisnis tentunya. Berarti ini ownernya secara keseluruhan tuh sebenarnya itu ada 5 ya Bang? 5 orang. Dari Laranja. Itu basically semuanya stay-nya di Padang apa bagaimana Bang? Kelima-limanya itu di Padang? Semuanya di Padang, walaupun kita semua asalnya nggak dari Padang, malah nggak ada ya? Nggak ada yang dari kita Padang. Semuanya bukan asli Padang semuanya. Semua perantauan. dari asli mana? Kalau saya ada asli dari Jakarta. Oh Jakarta Bang Hanif? Saya dari Jogja. Oh berarti nggak, dari 5 owner itu nggak ada dari anak Sumatera Barat atau bagaimana Bang? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Agak unik juga ya mungkin Renjana, mungkin siapa tahu vibes dari namanya coffee shopnya mungkin unik juga atau bagaimana dari latar belakang ownernya. Nah untuk lokasi dari Renjana Coffee Shop sendiri itu di mana Bang? Kalau lokasinya itu alamat lengkapnya di Jalan Karet nomor 2, itu lebih jelasnya itu di jalan samping ada Asia Ponsel. Kalau teman-teman tahu di Jalan Veteran itu ada toko Asia Ponsel. Nah sebelahnya ada jalan masuk 50 meter dari jalan situ ada nanti coffee shop Renjana. Oh berarti lokasinya di gang dari Asia Ponsel di Veteran itu ya? Benar. Oke deh. Nah, ini yang bikin penasaran nih. Kenapa sih namanya Renjana Coffee? Karena tadi aku pernah sempat plesetin sedikit, aku kira Rencana Coffee gitu kan. Ini namanya Renjana. Kalau aku searching sih sebenarnya Renjana itu ada kaitannya dengan hasrat ingin bersemangat atau bagaimana gitu. Tapi dari abangnya gimana nih? Renjana itu apa sih bang? Emang betul ya Mbak Arin ya. Jadi sebenarnya Renjana kan berasal dari kata bahasa Indonesia baku, rencana. Iya. Mungkin teman-teman mungkin agak jarang mendengar itu ya. Bahkan kadang-kadang orang membacanya rencana coffee gitu. Benar kan? Bukan rencana, Renjana. Renjana itu artinya gairah atau hasrat yang sangat menggebu-gebu terhadap sesuatu atau bahkan seseorang. Gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kita sering mendengarnya passion.
Passion. Iya, Oke. pasti kalau passion udah sering denger ya. Iya, Nah, itu benar. kalau di Indonesia kan itu Berarti Renjana. Renjana, betul. Oke, ini informasi juga nih ya Bang. Iya. Oke, Renjana Coffee. Berarti sesuai dengan namanya mungkin mungkin artinya benar-benar semangat untuk siapa tahu orang setiap kesana itu ada semangat untuk mengerjakan tugas pun, betul. untuk kopi gitu kan Bang, nongki-nongkinya. Betul. Gitu. Jadi selain itu karena kita memang mungkin mungkin mengeluarkan passion kita di kopi gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua yang datang dan juga kita mengumpulkan passion-passion yang ada di Padang. Kalau mungkin suka ngopi juga di situ atau mungkin ada komunitas lain bisa bergabung di situ. Sih buat ngumpul para passioner di Padang. Bang Randa ataupun Bang Anifnya sendiri ada passion untuk jadi barista apa bagaimana gitu Bang? Kalau barista jujur kita malah berlima ya, dasarnya itu nggak ada sama sekali sekali ya, nggak Bang. ada. Jadi emang Berarti inisiasi aja berarti. Iya. kita mencoba untuk memulai suatu hal yang baru yang dimana kita berlima nih belum ada yang punya. Jadi kita coba yuk bisnis bareng-bareng gitu. Misal apa sih yang sekarang lagi hits? Kayaknya lagi banyak bikin coffee shop Ya, gitu. benar. Oh ya udah kita coba aja coffee shopnya. Kayak Tapi yang jelas kita suka passion kita nongkrong sih. Iya. Berawal dari passion nongkrong terus ada ide bisnis bareng-bareng ya udah kenapa Betul. enggak gitu. Jadi iya. Iya. Gitu. Terus sejak kapan nih Renjana Coffee ini didirikan? Renjana Coffee itu berdiri sejak 16 Juni ya Mas Hanif ya. 16 Oh, baru Juni. banget Baru berarti ya banget. Bang? Baru satu Baru bulan, pas satu bulan. Pas 1 bulan kemarin berarti pernah ada grand opening, soft opening gitu ya Bang? Iya, Ada kita baru soft opening. Nanti insya Allah setelah grand. ya setelah PPKM mungkin nanti kita bisa Alhamdulillah. grand opening. Kita tunggu nih pemirsa Nagari TV bisa Iya. datang. Insya Allah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Renjana Coffee Shop sendiri, ceritakan sedikit dong awal mula merintis dari usaha ini. Tadi kan ownernya ada berlima gitu loh. Terus kayak dari sebuah inisiatif untuk membangun sebuah coffee shop. Jadi habis itu bagaimana lagi memanagenya tuh pun bagaimana gitu loh. Ya kalau awalnya sih karena udah dijelasin Randa tadi, kita memang basicnya pertemanan ya, berlima tuh pertemanan. Kenapa selama ini kita nongkrong di tempat lain, kenapa kita nggak bikin tempat sendiri aja gitu. Jadi ibaratnya selain pertemanan kita ini untuk cerita-cerita aja, kenapa nggak menghasilkan uang gitu. Ya, dapat ada value lebih, makanya kita sambil belajar kita bikin suatu usaha, terus kita milih coffee shop lah gitu. Karena emang di Padang kan tempat nongkrong yang paling hits ya coffee shop lah ya gitu. Berarti yang 5 ini squad berarti ya Bang? Iya, Squad, Pertemanan iya. ya. squad Dan pertemanan. untuk job desk-nya bagaimana itu Bang? Kan ada 5 nih ownernya. Terus gimana untuk pembagian deskripsi tugas masing-masing untuk mengelola suatu coffee shop? Oke, kalau untuk job desk-nya sendiri, kita berlima jujur udah bagi tugas juga masing-masing. Jadi ada bagian keuangannya, terus bagian media sosialnya juga ada, terus bagian rumah tangga yang ngurusin kafenya, Iya, terus benar. pembelian perlengkapan gitu. Terus semua udah dibagi-bagi. Dan kita juga kan berlima nih, kita juga bagi shift ibaratnya, bagi piket. Jadi setiap hari harus ada satu orang harus ada yang standby di coffee shop itu. Untuk job Ganti-gantian. desk Bang Randanya sendiri apa tuh? Kalau aku kebetulan di bagian admin medsos. Wow, Iya. berarti harus kreatif untuk menarik pelanggan ya Bang? Iya, untuk bagaimananya. apalagi di Instagram kan semua sekarang pakai media sosial. Benar, Itu cara promosi yang paling efektif menurut aku sih yang zaman sekarang ya melalui media sosial gitu. Kalau Bang Anifnya apa nih job desk-nya di Renjana Coffee sebagai apa nih? Kalau aku lebih keuangan, jadi bikin keuangannya, pencatatan setiap hari, setiap bulan apa yang istilahnya uang keluar, uang masuk, berapa keuntungan itu yang aku kerjain sih gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari pekerjaan kantoran Iya Abang sih, juga ya Bang betul. sebenarnya? Betul, ya sekalian buat latihan juga kan. Iya sih, bener. Nggak cuma teori aja di kantor, tapi ini kita langsung. Nah, owner udah tuh. Nah, karena baru 1 bulan, kira-kira berapa sih Bang? Udah ada karyawan belum nih? Pastilah ada. Kira-kira ada berapa nih karyawannya? Kalau untuk karyawan kita punya satu barista yang memang dia ahli di bidang perkopian. Oh. Jadi memang semua menu, semua resep itu dia yang ngeracik, dia yang bikin. Satu baristanya itu jadi satu lagi ya kita yang nemenin gitu. Yang tadi aku bilang setiap hari ada kita ganti-gantian untuk standby di coffee shop itu. Jadi ada sistem shift kah apa bagaimana gitu? Kalau untuk baristanya memang setiap hari masih dia aja satu. Terus kalau untuk kita sebagai ownernya itu shift setiap hari ganti orang. Untuk kriteria karyawan khususnya selain barista itu ada apa lagi nih Bang?
Kalau kriteria khusus sih paling kita masih barista aja sih Mas ya. Oh, barista. Sementara sih barista. Paling next mungkin part time aja sih untuk kayak untuk bantu baristanya gitu. Tapi untuk saat ini karena kita baru banget ya, masih baru, sementara satu pun kita masih cukup karena kan ownernya juga masih gantian jaga di sana gitu. Oh gitu. Dan mungkin untuk ownernya juga nggak kelima-limanya untuk standby di sana berarti. Iya, enggak. Kita gantian gitu. Ada jual piket gitu. Oke deh, mungkin ya pemirsa Nagari TV di rumah penasaran nih bagaimana kita bakal kulik-kulik lagi apa sih isinya yang ada di Renjana Coffee untuk minuman dan menu, pasti penasaran banget. Tapi tetap di Hala Entrepreneur. Usahawan, kita balik lagi nih bareng owner dari Renjana Coffee. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih, Bang Hanif, Bang Randa nih, kita mau tanya nih, apa sih yang membedakan Renjana Coffee ini dengan coffee shop yang lain? Yang membedakan yang pastinya ini coffee shop kita sama seperti tagline kita, Renjana Espresso Brew-Bar. Jadi memang kita benar-benar authentic coffee yang benar-benar menjual aslinya kopi gitu. Bagaimana cara pengolahan kopi itu sehingga menjadi minuman gitu. Karena kan mungkin sedikit banyak sekarang coffee shop hanya menjual kayak kopi susu atau campuran-campuran lainnya. Kayak udah jarang kayaknya yang menjual benar-benar authentic kopi itu seperti apa. Nah, itu kita mau coba lagi kembali kita jual di Renjana. Oh, berarti di Renjana Coffee ini kita menemukan bagaimana sih sebenarnya rasa asli dari kopi itu sendiri. Iya, gitu, betul, kita berarti jual di sana. otomatis produksi dari kopi di Renjana ini benar-benar diambil dari racikan benar-benar asli kopi itu sendiri ya Bang? Dari bijinya, maksudnya dari biji-biji kopi yang memang berkualitas ya Mas Hanif. Ya, jadi kita memang mengenalkan sebenarnya kan rasa kopi itu nggak cuma pahit gitu. Beda-beda berarti ya Bang? Beda-beda. Jadi kalau mungkin orang baru tahu aku kalau kopi rasanya ada beda-beda. Mungkin kalau orang tahu kopi kan pahit ya gitu. Cuman ternyata kalau kita memprosesnya dengan benar dan kalau dengan kopi yang benar juga ternyata kopi itu rasanya ada asamnya, ada rasa kayak jeruknya, ada rasa kayak apelnya, ada kayak rasa manis madunya, macam-macam tergantung dengan beansnya. Nah, di Renjana itu kita mau menyajikan pengalaman itu gitu. Jadi ada beberapa teknik-teknik brewing, makanya kita kan brew bar ya. Jadi ada V60, ada Vietnam Drip. Nah, ini teman-teman mungkin kalau penasaran nih bisa datang, bisa nyobain sendiri bikin kopinya. Jadi bisa tahu gimana sih cara bikin kopi yang benar, bisa bikin kopi yang rasanya beda dengan kopi yang mungkin setahu kita pahit doang gitu. Berarti ini Renjana Coffee Shop ini kalau misalkan ada pelanggan pun yang mau datang sana untuk mencobakan bagaimana kita meracik kopi itu sendiri bisa berarti Bang? Bisa, boleh. Bisa ke Renjana Coffee? Bisa ke Renjana, main buat aja. Pemirsa usahawan yang tertarik nih untuk gimana caranya nge-brew kopi itu sendiri atau bagaimana itu bisa banget untuk datang ke Renjana Coffee. Udah sedikit menarik berarti ya Bang? Berarti itu yang membedakan Renjana Coffee dengan coffee shop yang lain. Yap, kalau di coffee shop yang lain mungkin paling banyak rasa yang umumnya itu kayak kopi susu seperti itu ya Bang. Nah, kalau di Renjana Coffee kita bisa menemukan rasa kopi itu nggak hanya pahit berarti ya Bang? Betul. Ada rasa nano-nanonya berarti. Rasa buah-buahan. Wah, aku penasaran banget nih kalau kayak gitu. Dan selain itu berarti yang meracik itu baristanya sendiri yang benar-benar paham banget akan kopi itu sendiri ya Bang? Iya betul, kita memang punya satu barista yang udah ibaratnya profesional di bidang peracikan kopi. Jadi udah tahu nih berapa ukuran kopi yang harus digiling, berapa untuk ini tuh berapa ukurannya, racikan-racikannya itu dia udah tahu gitu. Oke. Untuk menu dari Renjana Coffee Shop yang disediakan selain dari kopinya yang otentik dan original dari kopi itu sendiri, apa aja nih Bang yang di service oleh Renjana Coffee yang sendiri? Ya, jadi di kita itu ada beberapa menu andalan. Kita selain punya ada yang namanya espresso basic, ada juga manual brew, ada juga mocktail, kita juga jual mocktail, ada es beverage juga, dan juga kita punya menu-menu bestseller kita. Apa tuh Bang? Nah, di menu bestseller ini kita punya ada yang pertama es kopi susu Renjana, yang kedua ada es kopi susu Ramnon, ya, yang ketiga ada Alchemist, yang keempat ada Melika. Oke.
itu pasti rasanya benar-benar beda ya Bang. Beda banget. Mungkin yang best seller itu ada kelima-limanya. Untuk yang paling best banget nih Bang, yang biasa dipesan oleh masyarakat yang datang ke Renjana Coffee itu apa sih Bang? Ya jadi kalau misalnya ada yang baru datang terus bingung mau pesan Menu apa, favoritnya biasanya. biasanya kita langsung tawarin menu favorit kita, yaitu es kopi susu Ramnon gitu. Itu jadi gimana racikannya itu Bang? jadi Beda lagi kopinya? iya, beda lagi rasa kopinya. Jadi es kopi susu Ramnon itu es koma sirup ram dan yang pasti non alkohol. Oke. Makanya disebutnya Ramnon dan ada taburan Ramnon, kismisnya gitu. Jadi paduan antara rasa kopi, ram dan juga Campur kismis semua dari campur berarti. jadi satu dan Aduh, itu seger tuh emang kayaknya. bener. Seger banget. Kalian harus coba sih nanti. Aduh, bener nih. Tapi ini lagi PPKM nih Bang. Kira-kira dari dampak dari PPKM ini sendiri seperti kita tahu ya, banyak banget entrepreneur di sana yang mungkin kecewa banget mungkin ya Bang karena usahanya sempat terhenti atau bagaimana. Tapi kalau di Renjana Coffee gimana nih Bang? Pengaruh PPKM untuk Renjana Coffee sendiri? Jelasnya kalau pengaruh PPKM ada penurunan pasti ya, ada penurunan, tapi kita nggak bisa nyalahin kebijakan pemerintah juga, karena kan ini kan untuk kebaikan bersama juga ya, kita tetap paham itu. Nah, gimana kita pengusaha untuk mengakalinya aja seperti itu. Jadi gimana supaya kita tetap sehat dengan PPKM tapi penjualan jalan terus gitu kan. Ya paling kita untuk mengoptimalkan di take away-nya gitu. Take away-nya kita kalau GoFood justru kita memang belum terdaftar, cuman kita mengoptimalkan bisa GoSend atau GoMart seperti itu. Jadi lebih ke sosial media sih, kita promonya lebih masif lagi gitu. Oke, berarti kalau dari pribadi abangnya sendiri nih, lebih suka favorit menu yang ada dari usahanya sendiri Renjana Coffee yang mana? Dari Bang Randa dulu nih. Kalau aku jujur aku emang suka yang Ramnon. Kalau untuk itu yang best seller, pernah ngeracik sendiri apa bagaimana? pernah, tapi memang awalnya diajarin kan sama barista. Jadi kita ngeracik sendiri gitu. Akhirnya cobain, oh ini loh rasanya minuman yang diracik sendiri terus diminum sendiri gitu. Rasanya beda banget. Datang nih ke Renjana Coffee kalau pengen ya. Terus dari menu mocktail kita aku favoritnya adalah Purple Haze gitu. Nah, itu sirup blue citrus dicampur sama green apple dan juga soda. Segar banget nggak sih kalau kita ngebayanginnya Mbak siang-siang seperti ini ya. Kalau untuk Bang Hanifnya apa nih? Atau Abang pernah juga ngeracik kopi sendiri terus minum langsung kayak Bang Randa apa bagaimana? Iya, ada beberapa kali sih, karena kan kita sambil belajar juga ya. Tapi yang paling favorit itu V60, jadi masuk dalam manual brew ya. Jadi V60 itu kalau Mbak Arin pengen ngerasain yang saya bilang tadi, kopi yang rasa aslinya kopi itu tanpa tambahan apapun. Belum siap aku ngapain banget pasti. Itu namanya V60. Nah, yang saya bilang tadi V60 itu tergantung dari banyak faktor yang bisa menentukan rasa kopi itu. Dari grindernya, bagaimana besarnya grindernya, lalu suhunya, dari jenis kopinya sendiri, jenis bijinya seperti itu bisa menentukan rasanya outputnya seperti apa. Nah, ada elemen surprise itu yang menarik gitu. Jadi, wah rasanya kayak gimana nanti nih gini. Biji ini karena di Renjana itu kita menyediakan beberapa biji. Ada dari berbagai daerah gitu. Berarti ada dipajang-pajang. Dipajang. Juga, gitu. Nanti jadi pengunjung kalau mau pesan mau yang biji apa wow, gitu. keren banget sih. Ini benar-benar otentik sih kalau misalnya seperti ini ya. Kalau gambaran Renjana itu seperti apa gitu. Nah, itu kan ada sekian banyak menu yang Abang sebutkan tadi. Nah, dari sekian banyak menu tersebut yang mempunyai ide untuk kita harusnya pakai menu ini nih. Itu siapa tuh? Atau dari masing-masing Abang sendiri punya ide untuk sesuai dengan yang lain? Kalau untuk menu kita berlima tuh berunding sama baristanya juga, pastinya dengan masukan dari barista. Menu apa aja yang mau kita jual gitu, selain kan kita tetap kuatin kopinya ya gitu. Nah, selain dari kopi kita juga punya mocktail, tadi itu adalah campuran beberapa sirup dan soda. Ada juga ice beverage kayak coklat, vanilla, itu kita juga matcha dan hazelnut gitu kita juga punya. Jadi memang untuk menu kemarin kita semua berlima berunding dengan baristanya sendiri. Jadi kita semua kalangan bisa ke Renjana lah. Jadi mungkin bahkan kalau Mbak Arin nggak suka kopi pun gitu, kita masih ada menu-menu yang lain kayak mocktail itu kan bukan pakai kopi karena soda basically. Kalau Arin pribadi sih suka ya sama kopi, cuman ya kayak yang normal-normal aja Bang, nggak suka yang bener-bener rasa kopi. Belum ya. Karena belum karena kita kan tahu
pahit. Tapi karena Arin penasarannya karena abang bilang kalau di Renjana Coffee kita menemukan kopi itu ada yang rasa apel, Betul. ada yang asemnya. Itu penasaran banget tuh Arin. Tapi asal jangan pahit aja berarti ya. Bang. Berarti kalau di Renjana kita bisa ketemu kopi yang seperti itu ya bang? Iya, Bisa. Oke deh. Nah, buat usahawan di rumah mungkin yang tertarik nih, emang iya rasanya seperti itu. Nah, datang aja nih ke Renjana Coffee di Jalan Veteran ya bang ya, di Gang Asia Ponsel. Gampang kok carinya ya berarti ya bang ya. Gampang, di Google Maps juga ada, tinggal cari Renjana. Muncul nanti di Maps. Oke. Untuk apa namanya, kan kita abang sebagai ownernya nih, mungkin dalam membangun sebuah usaha itu ada yang namanya titik-titik terendahnya mungkin barangkali pernah dirasakan gitu ya kan. Terus ada mungkin keluh kesah dari abangnya bagaimana dari kelima owner itu untuk mensinkronkan satu pikirannya di dalam satu usaha. Nah, dari abang sendiri apa nih titik terendah yang abang rasain dari membangun usaha itu? Kalau mungkin terlalu cepat kalau kita bilang titik terendah atau titik tertinggi, karena kita baru banget kan, baru sekitar 1 bulanan kita jalan, tapi di awal jalan ini memang ternyata banyak batu kerikil di depan kita gitu. Apalagi ditambah sama PPKM memang ya? Iya, PPKM gitu. Jadi memang banyak rintangan, tapi alhamdulillah sih kita selama 1 bulan ini berjalan terus cukup baik, penjualan pun cukup baik. Yang penting sih kita tetap konsisten dan jangan menyerah sih itu. Oke, tetap konsisten dan jangan menyerah. Mungkin ini penting banget nih dalam membangun sebuah usaha. Nah, untuk dari titik rendah dari Bang Anifnya udah, terus Bang Randa pasti usahawan pengen tahu juga kira-kira ada apa aja ya. Tapi ada yang mau lewat dulu, kita break sejenak. Oke usahawan, kembali lagi di Halo Entrepreneur bersama Renjana Coffee. Nah mungkin ya tadi itu cepet banget kita nanyanya titik terendah, padahal sebenarnya kita belum mengulik menunya nih. Mungkin ya abangnya sendiri mungkin kayak, aduh sedih banget udah titik terendah, tapi jangan khawatir. Kita beralih dulu ke menu banget nih sepertinya ya bang. Atau kita bertanya kepada kesan-kesan dari konsumen yang membeli ini bang. Mungkin ada cerita lucu apa bagaimana, atau ada selama sebenarnya konsumen coffee shop itu identik dengan yang beli satu tapi duduknya lama nih Bang. Gimana nih tanggapan Bang Randa nih untuk kalau cerita-cerita unik sih pasti ada ya. Contohnya misalnya gini, ada satu pelanggan yang cuman tahu Renjana Coffee Shop nih, aku mau mampir gitu kan. Karena mungkin temen dari aku gitu kan. Terus datang bingung pesan apa gitu kan. Terus aku suka bilang mau kopi apa non kopi gitu, mau nyobain kopinya deh, ini aja 1 espresso gitu. Loh yakin espresso ini kan benar-benar kopi yang cuman diseduh kopi doang, nanti pahit gitu. Oh gitu ya, jadi masih banyak yang belum tahu gitu kalau misalnya menu kopi yang asli itu adalah espresso. Jadi kita kenalin lagi lah menu-menu yang lainnya kayak gitu. Oke, biasanya kita ngobrol dulu mbak, kalau ada yang pesen tanyain dulu, pengen apa, aku pengen kopi susu, mau kopi susunya yang kopinya kuat atau enggak. Gitu. Jadi kita ada ngobrolnya dulu biar pesanannya sesuai dengan yang dia inginin. Mungkin itu masing-masing abang punya pengalaman dari konsumen sendiri ya bang. Iya. Dan salah satunya ya itu yang espresso. Arin pun sering seperti itu karena espresso itu yang paling harganya tuh paling minim. Karena kita duduk sebagai nggak pecinta kopi banget nih. Apa ya yang paling udah biasa aja deh. Udah espresso aja. Yakin. Iya. Paling itu ya. Jadi itu udah kecil banget. Kecil. Datang kecil ya. Iya, karena kan rasanya benar-benar rasa kopi ya bang. Itu nggak dikasih gula sama sekali berarti ya bang? Enggak, sama sekali nggak kasih gula gitu. Oke, untuk espresso tadi kan itu harga yang paling minim. Dan untuk rentang harga sendiri kita boleh tahu nggak bang dari Renjana? Boleh, kita rentang harga mulai dari 10.000 tadi aku bilang espresso sampai 18.000 gitu. Jadi benar-benar harga yang worth it banget. Iya, menjangkau semuanya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa nih yang mungkin mau kuliah-kuliah online, boleh nih mampir ke Renjana. Nanti tempatnya cozy banget, jadi bisa buat yang lagi kuliah online maupun yang WFH juga boleh datang ke coffee shop. Ditambah lagi dengan vibes-nya yang tenang ya bang, terus pengenalan dengan identik dari kopi itu sendiri gitu loh. Boleh tuh kapan-kapan kita bisa main ke sana ya kali ya bang. Oke deh, dan untuk rentang harga itu udah worth it ya. Dan menurut abang nih, apakah pernah terjadi komplain menu nih dari konsumen tersendiri? Apa dari espressonya aja? Mungkin ada yang bilang espressonya kok pahit gitu. Atau bagaimana bang?
Kalau komplain sebenarnya saran sih, kebanyakan saran. Jadi kayak waktu awal-awal kemarin mungkin seminggu pertama buka itu ada beberapa saran dari, kan pertama biasanya seminggu teman-teman yang datang ya. Nanti ngasih saran kopi susunya terlalu pahit gitu. Jadi kita ada evaluasi, ada evaluasi dari situ, kita racik kembali gimana yang paling cocok, minimal paling banyak disukai sama para pelanggan kayak gitu sih. Gitu. Tapi kita kalau ada yang seperti itu kita malah seneng sih. Jadi itu masukan yang baik untuk kita, jadi untuk nambah terus ya berarti perbaikan. rasa berarti ya Bang Benar. ya. Dan pengunjung kan berarti kan aware kan. Dan dia nanti mau datang lagi kan pasti gitu. Oke, ini untuk Renjana Kopi sendiri paling rame tuh konsumennya tuh ada di jam berapa sih Bang? Kalau dulu sebelum PPKM, karena kita bukanya dulu tuh dari jam 3 sampai jam 11, mungkin rame itu dari sekitar jam 5 sampai habis maghrib, itu lumayan rame tuh sampai sore-sore kan senja-senja minum kopi. Itu indie banget itu. Sama kalau malam mungkin jam 9 sampai tutup tuh udah mulai rame-rame. Berarti untuk jam-jam sepinya adalah buka dari jam berapa Bang? Kalau sebelum PPKM kemarin kita buka dari jam 3 sampai jam 11 malam. Nah, setelah ada peraturan PPKM ini, kita buka dari jam 12 sampai jam 8 dan semuanya take away. Take away, duh sayang banget ya. Tapi sebentar lagi semoga cepet aja nih berakhir PPKM ya. Jadi kita bisa nongki-nongki santai nih di Renjana Kopi. Iya, aduh, aku pengen banget deh sebenarnya, pengen coba itu mesin kopinya itu Bang. Iya, boleh. Ya udah, berarti kita minum sendiri berarti ya Bang. Enak gak enak tuh konsekuensi pelanggan. Oke deh. Untuk tips kembali rame itu kan selain Abang pengennya terima keluh kesah dari konsumennya sendiri, terus ada nggak Abang pengen evaluasi setiap hari itu pasti ada. Tips-tips agar Abang mikirin rame itu ada nggak? Tips-tips yang jelas kita terus ini ya berinovasi gimana caranya biar para pengunjung itu suka duduk dan pesan di sana. Yang jelas unik dulu ya Bang? Unik dulu kita ngasih kan tadi udah ditanya apa keunikannya, kita keunikan itu gitu. Yang kedua harga kita bisa dibilang kalau dibandingin sama coffee shop yang lain kita lebih murah lah gitu. Bisa dibandingin coffee shop yang lain mungkin 20-an ke atas mungkin. Iya, kita nggak ada yang 20, kita di bawah 20 semuanya gitu. Dan kalau rasa boleh dibandingin juga. Oke deh, siapa takut nih ya berarti. Iya, silakan dibandingin. Coba. Untuk makanan ada nggak nih Bang? Karena pasti orang lapar ya mungkin ya, barangkali ya habis pengen makan juga pastinya disediakan di Renjana Coffee. Itu ada menu makanan apa aja tuh Bang? Kalau makanan kita masih di cemilan aja sih, cemilan kayak ya? ada kentang goreng, ada nugget, lalu ada yang paling sering dipesen tuh spicy chicken wing. Spicy chicken wing itu lagi sering dipesan. Jadi kalau untuk makanan berat sih belum sih, kita baru makan ringan aja. Kita mungkin out of context sedikit dari Renjana Coffee. Arin mau nanya ke pandangan Abang nih. Sekarang kan coffee shop di Sumatera Barat khususnya banyak banget nih Bang. Nggak banyak dari orang coffee shop itu yang mementingkan tempat dari coffee shop itu sendiri, mewahnya, tapi rasanya tidak dipedulikan atau dari menunya tidak diapakan, berarti dari vibes tempatnya aja nih Bang. Menurut Abang pandangannya itu seperti apa? Kalau dari situ kan berarti memang tergantung dari penjualnya, mereka mau jual apa gitu, mau jual tempatnya atau mau jual kopinya gitu. Nah kalau misalnya mereka mau jual tempatnya, mungkin hanya 1-2 orang yang beli, nanti temennya datang nongkrong, terus kelihatannya wah rame nih dari yang luar, wah rame, cobain gitu kan. Nah akhirnya tempatnya rame, penuh, akhirnya yang datang yang belakangan jadi nggak kebagian, jadi mereka pindah. Tapi yang beli itu cuman itu aja gitu. Dibanding sama kalau misalnya kita jual rasanya gitu kan, misalnya oh ini enak walaupun nanti kelihatannya sepi dari luar, tapi kan ada aja yang datang nanti gantian, terus gantian lagi gitu. Tapi memang kalau untuk pandangannya sih itu kembali lagi sih ke masing-masing owner sih. Tapi ganti-ganti berarti ya. Karena kita butuhnya. Kalau rasa nggak pernah bohong sih. Pernah dengar tagline siapa? Tapi jangan disebutkan di sini. Tapi itu benar. Jadi kalau pasti konsumen kan pengen rasa yang enak lah gitu. Benar sih. Kalau mungkin kalau Mbak Irin pernah lihat atau mungkin beberapa kali lihat coffee shop yang mungkin estetik banget gitu, tapi umurnya nggak lama gitu. Bener, jadi kalau biasanya kalau orang jual tempat doang, rasanya di nomor 2-in atau nomor sekian bahkan dia akan naik cepat banget seperti ini. Naik tapi bakal turun bahkan cepat juga gitu. Istilahnya itu nggak long lasting atau nggak usahanya nggak akan long lasting atau nggak akan umur panjang gitu. Nah kita nggak mau kayak gitu, kita lebih mikir ke jangka panjangnya. Kita lebih memperbaikin atau mengutamain rasa dulu, tempat baru nomor 2. Wow, gitu. Keren banget sih. Yang penting nih usahawan dalam merintis sebuah
usaha itu benar-benar mengutamakan yang namanya rasa ya Bang. Iya. Selain tempat itu ya bisa lah ya kapan-kapan bisa kita upgrade seiring dengan berjalannya waktu. Yes. Betul. Benar nggak sih? Oke, masih banyak lagi yang bakal kita tanya dari Renjana Coffee Shop sendiri, tapi jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur. Oke usahawan, balik lagi nih di Halo Entrepreneur bersama Renjana Coffee. Oke, Bang Randa sama Bang Ani, Farin mau tanya nih, dalam bangun sebuah usaha pastinya Abang punya yang namanya panutan atau role model dari Abang masing-masing sendiri. Dari Bang Randa sendiri siapa nih? Kalau role model sih mungkin kita karena kemarin juga sempet nonton film filosofi kopi gitu kan yang Chico Jericho. Iya, itu jadi lumayan seru juga ya kayak punya usaha kopi gitu di mana dia benar-benar dari awal ngerintis sampai sekarang punya beneran outletnya tuh yang di Blok M yang di Jakarta kan aku sering juga beberapa kali ke sana. Iya, Bang. Jadi lumayan jadi adalah satu acuan gitu mau gimana sih nanti coffee shop itu tuh kayak gimana gitu kayak di filosofi kopi itu. Kalau dari Bang Anifnya sendiri? Kalau aku sebenarnya banyak ya, mungkin filosofi kopi termasuk mungkin kalau yang lokal nih, beberapa teman yang aku kenal di Padang ada beberapa. Yang pertama ada Satria namanya, dia salah satu yang bantuin kita juga, penggiat kopi di Padang, punya kopi Pambale namanya, Pambale Coffee Shop. Oh, ada. Pambale Coffee Shop. Pernah dengar? Itu dia. Pernah diundang juga kalau nggak salah. Oh, pernah diundang ya? Iya. Halo Bang Satria. Yang kedua, saya kenal pemilik Solok Rajo. Jadi Solok Rajo itu perkebunan koperasi sebenarnya, koperasi yang mengumpulkan kopi-kopi dari petani kopi di Solok, di Alan Panjang. Nah, dia itu ceritanya inspiratif sekali. Jadi dia memulai bisnis koperasi kopi itu nggak cuma 2 tahun 3 tahun, tapi udah sampai kalau nggak salah dari 2014 sampai sekarang itu jatuh bangunnya banyak banget. Yang membuat saya suka itu niatnya membuat koperasi itu bukan untuk pertamanya bukan untuk uang, tapi lebih memberdayakan petani-petani di daerahnya. Itu berarti lebih bermanfaat juga ya. Iya, benar, karena lebih kita berdampak ke benar, lebih socialpreneur sih gitu. Oke. Dan untuk dari abang-abang sendiri nih, ada ini usaha pertamanya atau ada niat usaha selain ini apa sebelum mendirikan coffee shop ini ada usaha juga apa bagaimana, Bang? Kalau usaha ini, kalau aku sendiri baru usaha pertama aku gitu di baru ibaratnya baru merambah ke dunia bisnis ini pertama kali gitu coffee shop. Yang tadinya gitu. Dari pekerja kantoran ya? Iya, pekerja kantoran, akhirnya mau nyoba ke dunia bisnis gitu, ini pertama kali sih buat aku. Berarti nggak salah berarti ya Bang kalau kita sebagai pekerja kantoran pengen punya side job, pengen punya bisnis sampingan pun bisa aja. Bisa, karena kan kalau misalnya di kantor kan kita udah diasah otak kirinya nih kan, udah semua teori-teori teknik segala macam. Nah, setelah itu kita mengasah otak kanan kita nih, kreativitas kita diasah di bisnis ini tentunya. Oke, kalau dari Abang Anifnya sendiri? Kalau aku sih sebelumnya udah pernah sih ada beberapa bisnis, tapi jualan-jualan biasa, ada minuman juga pernah, tapi di Jogja itu. Oke. Kuliner berarti ya Bang? Iya, kalau di Padang nih baru ini sih kuliner di Padang memberanikan diri untuk membuat coffee shop. Ini sih. Siapa tahu nih, Abang kan basically-nya berlima dari luar di Jawa semua, dari luar Kota Padang semua. Siapa tahu ada pengen dari kelima owner ini yang pengen bisnis lain, yaitu pengen bikin rendang Sumatera Barat, siapa jadi. Bisa jadi juga, karena nggak menutup kemungkinan kita sebagai seorang entrepreneur untuk punya usaha banyak ya kan Bang. Asal kita bisa memanagenya sedemikian rupa, itu tergantung kita dari kita sendiri. Karena pun Bang Randa pun punya kesibukan, pun sebelumnya juga ada kesibukan yaitu sebagai pekerja kantoran, berarti ya Bang. Nah, untuk peran lingkungan sekitar, untuk keluarga ada untuk supportnya atau apa bagaimana Bang? Kalau untuk peran dukungan itu pasti ada, apalagi dari keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di kantor, itu semua mendukung, mensupport selama kegiatan kita lakukan itulah positif dan bisa berguna untuk kita semua, yang pasti itu mereka selalu support positif. Berarti prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang entrepreneur itu bagaimana nih Bang? Bisa dikasih tahu dulu. Kalau prinsip yang paling penting adalah konsisten. Konsisten, benar banget. Kita bisa mulai sesuatu itu
dengan mudah mungkin kita mulai, tapi untuk mempertahankannya itu agar tetap eksis, agar tetap konsisten itu yang sulit gitu. Jadi kita berlima di sini mencoba untuk tetap konsisten walaupun sebulan ini baru sebulan ibaratnya masih jatuh bangun atau mungkin masih ibaratnya bakar uang gitu ibaratnya. Kita tetap konsisten agar ini tuh coffee shop bukan hanya sekedar coffee shop yang muncul terus timbul tenggelam gitu, enggak. Kita mau tetap konsisten, tetap ada coffee shop ini. Dan untuk rencana ke depan mungkin dari Bang Hanifnya bisa dikasih tahu bagaimana rencana ke depan untuk Renjana Coffee-nya. Rencananya Renjana ke depan. Oke, rencananya Renjana. Hashtag kita itu. Rencananya Renjana ke depan kita ada kan di kalau yang belum pernah ke Renjana ada beberapa ruangan di sana. Ada satu ruangan yang rencana kita mau buat working space gitu. Wow. Jadi rencana ke depan gak cuma tempat ngopi, tempat nongkrong, tapi kalau pengen kerja kita ada ruangannya juga. Rencana ke depan seperti itu. Siap-siap. Itu menambah vibes dari Renjana tuh semakin keren berarti ya untuk habis PPKM. Kan sekarang juga ada beberapa pekerja masih yang WFH gitu. Nah, daripada mungkin bosen kali WFH di rumah yang itu-itu aja suasananya, boleh ke coffee shop gitu sih. Nanti kita di sana. Oke, dan ini terakhir nih Bang, untuk pesan-pesan untuk kaum milenial yang ada di rumah tuh yang ingin memulai usaha itu dari abangnya bagaimana? Kalau untuk pesan yang tadi kayak aku bilang, pertama mulai aja dulu dan tetap konsisten. Itu sih yang nomor 2. Kita mau sebagus apapun ide kita, mau secemerlang apapun ide kita, kalau kita nggak mulai dan nggak konsisten, itu semua nggak akan terrealisasi. Oke. Nah, itu banget ya berarti ya usahawan di rumah. Kalau misal pun kita mulai sebuah usaha tuh intinya niat nih. Karena pun maupun berpartner kita bersama apalagi dari Renjana sendiri ada 5 owner tuh. Bagaimana cara menyatukan 5 pikiran gitu. 5 kepala dalam satu usaha. Berarti itu nggak gampang ya. Berarti itu sama-sama komitmen masing-masing. Bagaimana ya kita harus siap nih ngadepin gimana tantangan ke depan pasti akan ya kan. Untuk promosi sendiri kita bisa lakukan promosi di sini nih Bang. Untuk Renjana Coffee mungkin ada sosial medianya bisa dikasih tahu. Oke, sosial media Renjana di kopiku.renjana @kopiku.renjana. Kalau pengen datang langsung ke sana tinggal cari di Google Map Renjana Espresso and Brew Bar Renjana udah langsung muncul tuh seperti itu. Bisa berarti kita untuk follow dari sosmednya terus tanya-tanya atau kita tanya langsung ke sana. Untuk take away-nya kita bisa pesan di Instagram juga berarti ya Bang ya? Bisa DM, nanti kita kirim foto menunya, nanti rekan Renjana bisa langsung pilih menu apa. Rekan Renjana pilih menu apa, kita langsung kirim ke alamatnya. Oke deh, terima kasih untuk waktunya. Barangkali udah berbincang-bincang di Halo Entrepreneur kepada usahawan di rumah berarti ya Bang ya. Dan ya seperti itulah usahawan kalau mau membangun sebuah usaha tuh seperti yang tadi yang kata owner dari Renjana Coffee harus konsisten, komitmen dan benar-benar intinya niat. Oke deh, terima kasih untuk Renjana Coffee dan jangan lupa terus saksikan Halo Entrepreneur setiap hari Selasa jam 3 siang dan hari Sabtu jam 2 siang dan jangan lupa juga follow sosmed kita di bawah ini. Oke deh, saatnya Arin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.